Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada para sahabat-sahabat yang sudah bergabung di live ini. Diawali saya ucapkan salam hormat, salam santunku buat Anda semua yang hadir di dalam room ini. Ada pertanyaan dari sahabat Kelambu Buruk. Ada pertanyaan begini. Qadim dan muhaddas apakah boleh bersatu? Izin bertanya saudara. Yang dulu dan yang baru apakah bisa bersatu? Kalau tidak ada yang dulu, apa ada yang baru? Munculnya yang baru ini karena ada yang dulu. Contoh, ada wujud manusiaku yang baru ini karena ada wujudullah. Karena ada zat, sifat, asma, af'alnya Allah. Sehingga terwujudlah, sehingga terbentuklah, sehingga terciptalah muhaddas yang baru ini. Yakni Abdul Halim dan Anda semua. Apakah Anda itu terpisah dari Allah? Bila kita terpisah dari Allah, ya tidak mungkinlah kita terjadi. Kalau kita terpisah dari Allah, ya tidak mungkinlah kita terwujud. Kalau kita terpisah dari Allah, ya tidak mungkin kita ada di dunia ini. Karena alam semesta ini diliputi oleh Allah, ya adanya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, ya karena Allah. Tidak bisa dengan yang menciptakan. Contoh secara logikanya agar kita tidak gagal paham. Ketika Anda mau masak di dapur, Anda sudah beli bumbu-bumbunya, beli kebutuhan lauk pauknya. Anda mulai memasak di dapur, memasak masakan yang enak untuk sarapan pagi kita semua. Setelah itu sebentar lagi maka jadilah makanan-makanan yang enak-enak itu. Apakah terjadinya wujud makanan-makanan yang enak itu terpisah dari Anda yang membuat? Ataukah semua yang sudah Anda masak itu jadi satu dengan Anda, jadi satu dengan kita di dalam kekuasaan dan perbuatan. Karena tanpa kita yang berbuat, maka bahan-bahan makanan itu ya tidak bisa menjadi makanan yang enak. Jadi kitalah yang meliputi, kitalah yang menguasai, kitalah yang memproses semua makanan-makanan itu, sehingga dari yang tidak ada, makanan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Jadi antara tidak adanya makanan dan adanya makanan, Anda kan tetap ada di situ. Antara dulu kita sebelum lahir ke dunia dan sekarang kita sudah terlahir di dunia, ya bersama-sama penciptanya.
terpisah. Bila terpisah ya ndak ada cerita. Bila terpisah ya ndak ada ciptaan. Bila kita terpisah dari apa yang mau kita buat, bagaimana mungkin kita membuat? Bagaimana mungkin kita mencipta? Bisa dipahami ya Kang Mas? Memang bila di dalam hati kita masih wujud erat iblis dan setannya, yakni hawa nafsu, lebih kita pertuhankan, maka kita tak akan pernah memahami babakan-babakan ketuhanan ini. Karena ogah iblis dan setan kembali kepada Tuhannya. Semoga jawabannya bisa dipahami ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sahabat-sahabat yang lain bila ada yang mau bertanya-tanya, silakan. Karena satu pertanyaan ini mengandung hikmah, terutama bagi saya pribadi dan untuk kita semua yang ada di live ini. Jadi untuk pelajaran. Silakan yang mau bertanya-tanya. Iya, tapi bukannya kita jadi Tuhan kan saudaraku? Iya, tapi bukannya kita jadi Tuhan kan saudaraku? Meskipun tidak begitu, coba kita hayati dalam hati kita. Yang menjadi makhluk dan yang menjadi kholik siapa? Coba kita rasakan. Kita kan selama ini sudah lama jadi Tuhan, tapi rakroso. Seolah-olah kita jadi Tuhannya duduk kita sendiri. Seolah-olah kita jadi Tuhannya berdiri kita sendiri. Seolah-olah kita menjadi Tuhannya ketika kita makan. Seolah-olah kita menjadi Tuhannya ketika kita minum. Seolah-olah kita menjadi Tuhannya ketika kita bekerja. Seolah-olah kita menjadi pencipta saat kita sholat. Dan sebagainya. Kita sudah lama jadi Tuhan, kok malah takut jadi Tuhan. Kita sudah lama mentuhani Tuhan, kita sudah lama syirik kepada Tuhan, kita sudah lama ingkar kepada Tuhan, kita sudah lama mensekutukan Tuhan dengan diri kita sendiri di dalam dada kita. Tapi kita selama ini tidak sadar. Iya ndak Kang Mas Kelambu Buruk? Iya tapi bukannya kita jadi Tuhan kan? Nah selama ini kita jadi Tuhan rakroso. Allah yang sesungguhnya kita tiadakan. Allah yang sesungguhnya kita goibkan. Ya lama terpisah kita dari Tuhan. Akhirnya merana, sengsara. Hidup sendirian tanpa Tuhan. Karena Tuhannya ditiadakan. Sampai kapan kita jadi Tuhan terus? Meskipun ribuan kali, jutaan kali baca istighfar, tapi kita masih jadi Tuhan di dalam dada kita, ya selamanya buruk terus. Ya maknanya jangan aku akui lagi hidup ini bukanlah begitu. Ya betul. Seperti manunggaling kaula Gusti zat Allah, zat alam, zat sukma. Maknanya itu semua uripe Allah. Kembalikan hidup yang kamu aku akui selama ini kepada hidupnya Allah. Maknanya menungsani randuwe urip. Intinya begitu, simpel. Nggak usah bahas zat yang membingungkan, yang malah menambah, menjadikan halusinasi hawa nafsu kita sendiri saja. Sahabat, jadi di paparan Uripe Allah di YouTube Uripe Allah ini mengkaji yang simpel, yang langsung sampai kepada Allah, yang langsung sekedip mata sampai kepada Allah. Tidak usah membahas yang sulit-sulit. Tidak usah bahas zat, tidak usah bahas sifat asma af'al. Kenapa? Karena zat sifat asma af'al itu bukan milik kita, milik Allah. Ngapain bahas Allah? Biar Allah sendiri yang bahas dirinya sendiri. Kita tahu enjoy, why nonton Allah sambil makan popcorn. Enak kan?
Bismillahirrahmanirrahim. Syirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah, af'alullah, amin. Sumantri. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kan manusia seperti boneka yang ada di leg ini. Ya, manusia bukan pencipta, tapi manusia dicipta. Sadar enggak kalau kita ini dicipta? Kalau kita selama ini kan sadarnya kita yang bisa menciptakan apa-apa. Saat kesadaran kita selama ini seolah-olah hanya diri kita yang bisa mencipta pergerakan kita, mencipta sholat, mencipta apapun yang kita gerakkan sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Kita tak pernah iman kepada Allah di dalam ayatnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat dan ibadah, bahkan hidup dan matiku hanya milik Allah. Mana yang jadi milik kita? Inilah bukti kesamaan antara sang pencipta dan yang dicipta. Sama apanya? Ahad pergerakannya. Maka dari itu para nabi dan para rasul berlangsung ning kersane Gustine. Ketika dia melempar, berlangsung ning kersane Gustine. Ketika ia duduk, berdiri, berkata, mendengar, melihat, kemanapun kau hadapkan wajahmu, ya disitulah aku. Karena hatinya sudah suci bersih dari manusianya yang membelenggu hatinya selama ini. Semoga bisa dipahami ya. Aku saja aku ini ora ono ya Ustaz. Nggih. Ora ono tapi ono. Ono tapi ora ono. Hidup tapi mati. Mati tapi hidup. Lalu bagaimana? Ya menengo wae. Ojo rame-rame, menengo wae, nikmatono wae. Ya itulah surga itu. Kalau kita selama ini bingung, panas karena kita berada di alam malik, kepemilikan, alam anar, sehingga kita penuh dengan ketakutan, penuh misteri hidup di dunia ini. Banyak yang kita takutkan, banyak yang kita khawatirkan. Ujung-ujungnya yang tertinggi kita takut mati. Menghadap Tuhan kok takut. Berarti kalau kita manusia takut mati, berarti kita tidak bertuhan, tidak berharap-harap ketemu Tuhan. Mati itu kan ketemu Tuhan. Kenapa seluruh manusia takut mati? Karena manusianya selama ini bersalah kepada Tuhannya. Kenapa kok bersalah kepada Tuhannya? Karena selama ini manusianya jadi Tuhan, jadi takut ketemu Tuhan, jadi takut mati. Begitu, Kang Mas. Kula mempelajari dari jati diri, gak kemana-mana, berbudi luhur. Astaga, jadi bingung yang menanggapi ya. Bingung yang tidak bingung, ya serahkan semuanya. Karena kesempurnaan sang pencipta ada langit, ada bumi. Kesempurnaan sang pencipta ada siang, ada malam. Kesempurnaan sang pencipta ada laki, ada perempuan. Kesempurnaan sang pencipta ada kebaikan, ada keburukan. Kesempurnaan sang pencipta ada ketaatan, ada kemaksiatan. Sungguh indah, itulah kesempurnaan Tuhan. Jadi bila semuanya bukan kekuasaan dan bukan hak milik kita, enjoy kita. Kenapa? Karena bukan milik kita. Tidak perlu kita ma'rifatullah, tidak perlu kita bermakrifat kepada Allah. Ngapain? Allah yang bermakrifat pada diri kita.
Jadi tidak perlu kita tajalian kepada Allah. Kenapa? Karena Allah otomatis tajali pada diriku. Karena Allah otomatis tajali pada diri Anda. Kalau Allah tidak bertajali kepada diriku, kalau Allah tidak bertajali pada diri Anda, maka Anda tak akan pernah terwujud. Maka Anda, saya tak akan pernah ada bila Allah tidak bertajali padaku. Sama seperti boneka ini loh. Tidak perlulah boneka ini bertajali kepada yang menggerakkan. Kenapa? Karena boneka tak punya kuasa apa-apa. Karena hakikatnya boneka ini diam. Yang harus tajali, yang harus mi'raj, yang harus berkuasa, yang menciptakan boneka ini. Tidak perlulah boneka-boneka ini melakukan latihan hening, latihan mi'raj, latihan wusul, kholwat dan sebagainya. Capek deh. Ngapain Allah yang berkuasa kok kita yang mengaku berkuasa? Jadi kalau sudah mengikuti bimbingan-bimbingan baiat bisa memahami dengan mudah lewat jalan tol. Tidak usah sulit-sulit lagi bagi orang-orang yang sudah puluhan tahun mencari. Namun bagi Anda-Anda yang baru mencari, ya silahkanlah mengembara mencari sendiri. Udah diberi terang, bertanya lagi di mana terang, jawab bingung. Iya, sama halnya begini. Ono iwak di jero banyu. Tapi iwake bingung sopo sing nguripi aku ini. Padahal iwake wis di jero urip dhewe. Ikan sibuk mencari air yang mengadakan, yang mewujudkan, yang melahirkannya. Dikira banyu tidak bisa melahirkan, atau dikira hanya ikan saja yang bisa melahirkan. Sama seperti kita, apa dikira manusianya berkuasa melahirkan? Lek ndak ono urip, apa bisa ono sing lahir? Jadi ikan-ikan itu bisa melahirkan anak-anaknya ya karena dilahirkan oleh air. Diciptakan oleh air. Dudu ikan iku iso manak-manak dewe. Dudu ikan itu bisa hamil-hamil, bisa meteng-meteng dewe. Bukan manusianya yang bisa hamil-hamil sendiri, tapi dengan uripe Allah lah semua itu ada. Itulah tanda bukti bahwa Allah dan makhluknya ahad, raono bedane bila manusianya rela ridho masuk Islam agamanya Allah, bukan Islam agamanya KTP. Semoga bisa dipahami ya. Jadi memang di dalam Al-Quran lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Memang Allah itu maha sempurna, maha menyembunyikan kesejatian dirinya kepada siapa? Kepada orang-orang yang masih mempertuhankan dirinya sendiri. Tapi Allah tidak bisa menyembunyikan dirinya dari aku, Abdul Halim. Allah tidak bisa menyembunyikan dirinya dari Anda yang sudah memahami. Kenapa? Karena bila tak ada Allah, ya tidak ada diriku. Bila tanpa Allah, ya tak ada aku. Jadi adanya akulah, adanya dirikulah. Inilah tanda bukti adanya Allah. Tidak bisa bersembunyi. Sudah kelihatan terang benderang. Laisa kamisli artinya tidak dapat diumpamakan. Iya, memang tidak dapat diumpamakan. Lalu kita ini, keberadaan kita, ada tangan, ada kaki. Kenapa ada ayat dengan tangan Allah? Nah, ini kan pemisalan. Maknanya ya memang benar tangan Allah. Apa tangan yang kita bergerak, bisa masak, bisa bekerja, ini tangan kita. Ataukah ini adalah tangan Allah, tangane urip. Bila tak ada hidup, apa tangan ini bisa bergerak?
Memang bila Allah bila manusia memisahkan dirinya kepada Tuhannya, seolah-olah hanya manusianya yang berkuasa, seolah-olah hanya manusianya yang jadi Tuhan, seolah-olah hanya manusianya yang bisa menguasai segala aktivitasnya. Kenapa? Karena Allahnya nggak ada, karena Allahnya gaib, yang wujud manusianya. Kalau yang wujud manusianya, apa yang wujud ini tidak menyalahi aturan agama, tidak menyalahi aturan akidah, tidak menyalahi aturan iman, tidak menyalahi aturan kepercayaan, bila yang wujud bukan Tuhan. Katanya wujud kita kok wajib Allah itu wujud, wajibul wujud bila Allahnya yang wujud. Wajibul adam yang selain Allah, wajib tidak ada yang selain Allah. Tapi prakteknya di dalam hati kita kebalik imannya. Salah letak, mestinya yang wujud hanya Allah, loh ini yang wujud kok manusianya di dalam dadanya. Yang Adam Allahnya, yang tidak ada Allahnya, yang gaib Allahnya di dalam dadanya. Ini kan iman, ini kan akidah yang terbalik jauh dari para nabi dan para rasul. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibarat wayang dengan dalang, ya Ahad Esa. Kekuasaan Allah berada di tangan mereka. Yadullah fauqal azim. Aku iki urip, ya. Bila sudah memahami itu, yo diam, maknane ya wacoan dewe, saksikan sendiri ayat-ayatnya, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar. Begitu saudara saya, itulah yang dimaksud Esa itu, satunya samanya antara wayang dengan dalang, samanya antara Khalid dengan makhluknya, sama bukan sama bentuknya, sama sama kekuasaan, kudroh irodatnya sama maknanya, bukan kudroh irodahnya manusia, bukan kerentek, bukan maunya manusia, tapi maunya Tuhan. Itu yang dimaksud sama itu. Sama itu bukan ada dua, Mas Bro. Sama itu maknanya bila hanya Allah yang ada, manusianya sudah tidak ada, itu yang dimaksud sama. Sama seperti syahadat. Yang dimaksud syahadat itu ketika manusianya sudah tak bisa bersyahadat lagi kepada dirinya, melainkan hanya Tuhannya lah yang bersyahadat kepada penciptanya. Ini yang dimaksud tunggal itu, samanya seperti itu, bukan sama seperti sama pengertian manusianya. Laisa kamitslihi syai'un itu tidak serupa dengan apa-apa, tidak serupa dengan siapa-siapa. Kalau Allah itu tidak serupa dengan apa-apa, kalau Allah itu tidak serupa dengan siapa-siapa, lah yang menciptakan apa-apa, yang mengadakan siapa-siapa, yang mewujudkan apa-apa, dan yang mewujudkan siapa-siapa, itu siapa? Kalau tidak serupa. Maknanya, kalau tidak ada Allah, ya tidak terwujud apa-apa. Kalau tidak ada Allah, ya tidak terwujud siapa-siapa. Ya inilah panggung sandiwaranya Allah itu. Allah batuk-batuk. Nah, tergantung manusianya. Yang jadi Allah itu manusianya atau Allah. Kalau yang jadi Allah masih manusianya, ya Allah batuk-batuk. Kalau Abdul Halim yang ada di dalam dadaku menjadi penguasa hidup dan badan ini, ya yang batuk-batuk Tuhan Abdul Halim.
Yang batuk-batuk, yang merokok Tuhan Abdul Halim, karena Abdul Halimnya lebih wujud daripada Tuhannya. Tapi kalau Tuhannya sudah berkuasa atas Abdul Halimnya, ya sudah tidak ada lagi sesebutan itu. Tidak ada lagi sesebutan itu. Kenapa? Karena sudah tenggelam di dalam uripe Allah. Nikmati saja. Pernahkah Nabi Muhammad berbicara di dalam diriku ada Allah? Buktinya Muhammad bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Ini yang ada di dalam diri kekuasaan Muhammadnya Allah atau Muhammad. Berarti kan yang ada hanya Allah, bukan Muhammadnya. Tapi kita umatnya selama ini beda dengan Nabi Muhammad. Yang bisa melempar, aku yang bisa batuk-batuk, aku yang bisa merokok, aku yang bisa sholat, aku. Allah tidak bisa apa-apa. Ini bedanya umatnya Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammadnya yang sekarang. Tambah jauh dari Tuhannya. Kenapa? Karena jadi Tuhan dewe-dewe. Innamal a'malu binniyah. Utamakan niat di dalam segala pergerakanmu, di dalam setiap pekerjaanmu. Supaya apa? Supaya tidak jadi Tuhan atas segala daya upaya manusianya. Aku duduk lillahi ta'ala. Supaya apa? Supaya manusianya tidak jadi Tuhannya duduk. Aku berdiri lillahi ta'ala. Supaya Tuhannya tidak menjadi Tuhannya berdirinya. Aku mau makan lillahi ta'ala. Supaya manusianya tak merasa punya kuasa untuk makan dan minum. Aku sholat lillahi ta'ala. Supaya manusianya orang ngakon-ngakoni lek sholat iki sholate menungsane. Supaya sing dadi pangeran lillah Allah semata. Itu buktinya imannya Nabi Muhammad. Imannya para nabi, imannya para rasul. Ya, adanya rupa-rupa apa-apa, adanya rupa-rupa siapa-siapa kan karena hidup. Coba Anda tidak hidup, coba saya tidak hidup, apakah saya tahu apa-apa? Coba saya tidak hidup, apakah saya tahu siapa-siapa? Pada diriku saja tidak tahu. Dengan hidup itulah maka tergelarlah, terwujudlah segala apa-apa dan segala siapa-siapa. Kenapa? Karena segala apa-apa, karena segala siapa-siapa sudah ahad di dalam Allah, di dalam hidup itu sendiri. Apa bedanya? Yang membedakan kan karena manusianya jadi Tuhan, itu yang membuat berbeda. Jadi para sahabat-sahabatku yang baru bergabung di live ini, kajiannya tentang sesuai judul yang di atas, ternyata Allah sama dengan makhluknya. Bisa diikuti lagi di YouTube Uripe Allah. Jadi kalau sudah manusianya sudah tidak ada yang ngaku urip, ya siapa? Ya Uripe Allah dewi. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua yang hadir di live ini akan mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan rezeki, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan beribu-ribu maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di dalam hati-hati sahabatku.
Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.